Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradika Rifai Rahman, NIM 19103040063 dari kelas Hukum Internasional C, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi hukum internasional yang pada kali ini bertema hukum laut internasional. Namun sebelum melangkah ke penjelasan yang lebih dalam mengenai hukum laut internasional, perlu diketahui bahwasanya laut merupakan salah satu wilayah yang cukup mendominasi di planet bumi ini, sehingga dapat kita ketahui bahwa menurut catatan juga menyatakan bahwa 70% wilayah dari planet bumi ini adalah laut. Sehingga sudah barang tentu manusia sebagai penghuni maupun pengelola bumi ini sangat bergantung pada keberadaan laut. Mengingat banyak juga manfaat ataupun fungsi yang diperoleh oleh manusia dari laut ini. Sehingga membuat manusia mencoba untuk mengelola dan menguasai beberapa belahan dunia yang merupakan laut. Namun apakah semua manusia ataupun semua orang berhak untuk melakukan pengelolaan ataupun penguasaan atas laut? Ataukah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batasan ataupun wilayah-wilayah laut yang bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu dari wilayah negara tertentu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan mengenai pembagian laut yang akan dibahas dalam hukum laut internasional. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian hukum laut internasional, bahwasanya menurut Dwi Astuti dalam bukunya mendefinisikan hukum laut internasional sebagai kumpulan aturan yang mengatur tentang wilayah atau bagian laut antara bangsa atau negara yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu, yang apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi. Terdapat sanksi yang akan diberlakukan. Hukum laut juga dapat dimaknai sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hak dan wewenang suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Kemudian, yang selanjutnya, sejarah perkembangan hukum laut. Mengenai sejarah hukum laut internasional, perlu diawali dengan pembahasan mengenai fungsi laut bagi umat manusia, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam sejarahnya laut terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya bahwa laut adalah sebagai salah satu sumber makanan bagi umat manusia, yang kita ketahui bahwa banyak sekali hasil-hasil perolehan dari laut yang kemudian kita konsumsi, mulai dari makanan maupun bahan kebutuhan lainnya seperti garam, rumput laut, dan jenis-jenis ikan yang tentunya sering kita konsumsi sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat laut sebagai jalan raya perdagangan. Kita juga telah mengetahui bahwasannya bagaimana kemudian perdagangan yang terjadi di dalam dunia internasional seringkali menggunakan laut sebagai salah satu jalur untuk pendistribusian ataupun transaksi pemindahan barang dalam kegiatan perdagangan internasional. Kemudian yang selanjutnya, manfaat laut bagi manusia adalah sebagai sarana untuk penaklukan, di mana sejarah juga mencatat banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi zaman dahulu, bagaimana kemudian manusia melakukan penaklukan wilayah dengan cara menelusuri jalur laut. Yang selanjutnya, sebagai tempat pertempuran-pertempuran. Ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga, bahwasanya dalam usaha penaklukan yang dilakukan oleh manusia, banyak juga pertempuran-pertempuran terjadi di wilayah laut. Kemudian manfaat yang selanjutnya, laut sebagai tempat bersenang-senang atau rekreasi.
Kita juga mengetahui bagaimana banyaknya keindahan-keindahan laut di berbagai wilayah dunia yang bisa kita nikmati untuk berrekreasi. Dan yang terakhir ada manfaat laut sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa. Fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi atau suatu doktrin. Akhirnya konsepsi hukum laut tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum laut internasional mengenai perdebatan antara dua konsepsi, yakni yang pertama ada konsepsi res communis dan konsepsi res nullius. Adapun konsepsi res communis itu merupakan paham yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Kemudian konsepsi yang kedua adalah res nullius, yakni sebuah paham ataupun konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Adapun perkembangan hukum laut internasional yang pertama ada pada zaman Romawi, bahwa pemikiran hukum yang melandasi sikap bangsa Romawi pada zaman tersebut terhadap laut adalah bahwa laut merupakan suatu res communis omnium atau hak bersama seluruh umat. Menurut konsepsi ini, penggunaan laut bebas terbuka bagi setiap orang. Kebebasan laut dalam arti yakni kebebasan dari ancaman ataupun bahaya bajak laut dalam menggunakan ataupun memanfaatkan laut yang dengan demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak oleh Imperium Roma. Dalam rangka pemikiran ini, Roma melihat dirinya sebagai pihak yang menjamin kepentingan umum dan laut dan penggunaannya sehingga tidak ada pertentangan antara kekuasaan atas laut dan kebebasan dalam penggunaannya. Keadaan yang demikian berakhir dengan runtuhnya Imperium Roma dan munculnya berbagai kerajaan dan negara yang di sekitar Laut Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu daripada yang lain. Sehingga konsepsi mengenai res communis omnium ini berakhir seiring dengan runtuhnya kekuasaan Imperium Roma, yang mana kemudian negara-negara bagian ataupun wilayah yang dulunya merupakan kesatuan dari Imperium Roma melepaskan diri dan memerdekakan dirinya masing-masing. Kemudian pada abad pertengahan, memasuki abad pertengahan ini, muncullah klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi yang kemudian telah memerdekakan diri. Negara-negara tersebut menuntut penguasaan atas laut yang berbatasan dengan garis pantainya. Diawali dengan negara Venetia yang menuntut sebagian besar Laut Adriatik untuk dijadikan daerah kekuasaannya, yang kemudian tuntutan itu diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177 Masehi. Setelah negara Venetia, muncul pula negara-negara lain yang melakukan klaim serupa atas kekuasaan laut seperti negara Genoa yang mengklaim Laut Liguria dan negara Pisa yang mengklaim Laut Tirrenia. Setelah tuntutan dari ketiga negara tersebut terpenuhi, selanjutnya masing-masing negara tersebut membuat dan memberlakukan hukumnya atas laut masing-masing, seperti memberlakukan aturan pemungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di wilayah laut yang telah mereka klaim. Akan tetapi, tindakan-tindakan sepihak negara-negara pantai di Laut Tengah yang menyatakan bahwa bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya menimbulkan pertentangan, bahkan peperangan yang menyebabkan wilayah laut yang sebelumnya utuh di bawah kekuasaan Romawi menjadi terpecah dimiliki oleh negara-negara tertentu. Fenomena itu juga memunculkan pertanyaan atas kejelasan kedudukan hak-hak serta batas-batas yang dalam hukum atau kepastian hukum. Kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara yang berbatasan dengan laut menyebabkan banyaknya ahli-ahli hukum Romawi yang biasa disebut post glosator mencari penyelesaian hukumnya didasarkan pada asas-asas dan konsepsi hukum Romawi. Dua ahli hukum yang terkemuka yang muncul pada abad ini ataupun pada abad pertengahan ini adalah Bartolus dan Baldus. Bartolus meletakkan dasar atas dua pembagian laut, yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai, dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun.
Teori ini yang kelak merupakan dasar bagi pembagian laut yang klasik dalam laut teritorial dan laut lepas. Sedangkan konsepsi Baldus berkaitan dengan penguasaan atas laut, yaitu kepemilikan laut, pemakaian laut, yurisdiksi atas laut, dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. Kemudian yang selanjutnya ada masa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Masa ini diawali dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan dinasti Turki Utsmani pada tahun 1443 Masehi, yang menyebabkan banyak sekali negara-negara barat yang pada waktu itu terputus jalur perdagangannya dengan negara-negara timur, sehingga banyak yang kemudian negara-negara barat tersebut mencoba untuk mencari sendiri barang-barang perdagangan yang pada saat itu komoditi yang paling utama adalah rempah-rempah. Sehingga salah satu negaranya yaitu bangsa Portugis kemudian mencari jalan laut ke arah dunia timur, salah satunya menuju Indonesia dengan cara melewati Samudra Hindia. Pada saat perjalanan menuju ke arah dunia timur, Portugal juga menuntut Laut Atlantik di sebelah selatan Maroko sebagai wilayah mereka. Bersamaan dengan itu, negara lain, yakni Spanyol, yang sudah tiba terlebih dahulu di dunia timur, tepatnya di Maluku, dia melakukan perjalanan melalui Samudra Pasifik. Dan pada saat itu juga Spanyol menuntut bahwa Samudra Pasifik bersama dengan bagian barat Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko sebagai kepunyaan milik negara Spanyol. Tuntutan kedua negara ini diakui oleh Paus Alexander VI yang kemudian membagi dua wilayah laut di dunia menjadi dua bagian dengan batas meridian atau batas garis imajiner 400 mil laut sebelah barat Azores. Batas sebelah barat meridian tersebut yaitu Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Samudra Pasifik menjadi milik Spanyol, dan batas sebelah timur yaitu Samudra Atlantik yang berbatasan dengan sebelah selatan Maroko dan Samudra Hindia menjadi milik Portugal. Pembagian ini kemudian diperkuat dengan perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis pada tahun 1494 Masehi dengan memindahkan garis perbatasannya menjadi 370 lig sebelah barat pulau-pulau Cape Verde di pantai barat Afrika. Sementara itu, kerajaan Inggris menuntut kedaulatan atas Narrow Seas dan Samudra Atlantik dari Cape Utara sampai ke Cape Finisterre atau laut di sekitar Kepulauan Inggris. Dan untuk melaksanakan kedaulatannya atas laut-laut tersebut, pada tahun ataupun pada abad ke-17 Masehi, Inggris memaksa orang-orang asing untuk mendapatkan lisensi Inggris untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Jadi pada saat itu, Inggris menerapkan hukum ataupun aturan yang memaksa orang-orang asing, orang-orang non-Inggris yang ingin melakukan penangkapan ikan di laut di beberapa laut yang telah diklaim oleh Inggris untuk terlebih dahulu mendapatkan lisensi Inggris. Dan ketika pada tahun 1636, Belanda yang mencoba untuk menangkap ikan, mereka diserang dan dipaksa untuk membayar 30.000 pound sebagai the price of indulgence atau biaya ganti rugi. Nah, usaha-usaha kerajaan Portugal, Spanyol, dan Inggris untuk menyatakan laut sebagai miliknya, baik berdasarkan kepentingan perlindungan perikanan maupun monopoli pelayaran, mendapat pertentangan dari banyak pihak. Pertentangan yang paling gigih dan ulet terhadap konsepsi laut tersebut adalah pertentangan yang datang dari ahli hukum Belanda, yaitu Hugo de Groot alias Grotius. Grotius dalam bukunya yang berjudul Mare Liberum menyatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun dan karena itu harus terbuka bagi semua bangsa. Adapun alasannya mengapa dia berpendapat demikian karena laut itu demikian luasnya dan tidak seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu lama. Sehingga menurutnya tidak perlu adanya suatu kedaulatan yang mutlak dari suatu negara atas laut karena ya memang tidak ada seorang pun yang dapat hidup secara permanen sehingga seharusnya laut itu bisa dikelola ataupun dimanfaatkan oleh semua negara. Nah, argumen Hugo Grotius ini kemudian ditentang oleh seorang ahli hukum Inggris bernama John Sheldon yang menulis buku berjudul Mare Clausum yang menegaskan sebuah doktrin bahwa perairan di perbatasan pantai dengan negara yang bersangkutan harus berada dalam kedaulatan negara tersebut. Argumen inilah yang kemudian mengarah kepada konsep laut teritorial.
Dan selanjutnya, Cornelis von Binkershoek pada tahun 1789 maksud saya, dalam bukunya yang berjudul De Dominio Maris Dissertatio mencoba menengahi pertentangan antara dua ahli hukum tersebut dengan mengenalkan konsep laut teritorial. Ia menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh negara pantai sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Nah, waktu itu sejauh tembakan meriam. Nah, dan di luar itu, laut haruslah dianggap bebas untuk seluruh umat manusia. Kemudian, perkembangan yang selanjutnya memasuki upaya penyusunan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan penduduk dunia terhadap laut sebagai sumber kekayaan alam semakin besar. Selain itu, kemajuan iptek serta kebangkitan negara-negara merdeka yang menginginkan perubahan dalam tata hukum laut yang selama ini selalu menguntungkan negara besar mendorong diadakannya Konferensi Hukum Laut PBB yang terselenggara pada tahun 1958 untuk konferensi yang pertama, 1960 untuk konferensi yang kedua, dan tahun 1970 sampai 1982 untuk konferensi yang ketiga, yang akhirnya berhasil merumuskan perkembangan-perkembangan baru mengenai tata hukum laut internasional sebagaimana tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Salah satu konferensinya yaitu Konferensi Hukum Laut Jenewa, yaitu konferensi yang dilakukan pada tahun 1958. Konferensi ini diselenggarakan ataupun dilatar belakangi oleh kegagalan Konferensi Den Haag tahun 1930 yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang justru menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara pantai. Selain itu, karena berkembang pula peranata hukum laut baru yaitu zona tambahan atau continuous zone, yang pertama kali dikenalkan oleh Auden de Bouwen. Menurut Auden, selain negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, juga berhak atas suatu zona di laut teritorialnya atau di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya tersebut, untuk tujuan menerapkan hukum nasionalnya terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayahnya atau mengadili dan menghukum si pelaku tindak pidana. Atas dasar permasalahan tersebut, kemudian pada tanggal 21 November 1947, Majelis Umum PBB menerima suatu resolusi untuk membentuk International Law Commission atau ILC yang terdiri dari 15 orang ahli hukum. Salah satu tugas ILC adalah mengkodifikasi hukum internasional termasuk kodifikasi hukum laut. Setelah beberapa kali mengadakan sidang pada tahun 1949, maka kemudian pada tahun 1955 ILC merumuskan berbagai aspek hukum laut. Dan berdasarkan resolusi Majelis Hukum PBB tanggal 21 Februari 1957, disepakati untuk mengadakan konferensi hukum laut pada bulan Maret 1958. Konferensi PBB yang pertama yang diadakan adalah pada tahun 1958, dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Konferensi Jenewa ini diketuai oleh Pangeran Wan Waitayakon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara termasuk Indonesia. Adapun hasil konferensi Jenewa tahun 1958 memuat beberapa konvensi. Yang pertama, ada Convention on the Territorial Sea and Continuous Zone atau konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan yang mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964. Kemudian yang kedua ada Convention on the High Seas atau konvensi tentang laut lepas mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964. Yang ketiga ada Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas atau konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber daya hayati laut lepas yang mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966. Kemudian yang terakhir ada Convention on the Continental Shelf atau konvensi tentang landas kontinen yang mulai berlaku pada 10 Juni 1964. Pengertian zona laut internasional menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS yang ketiga, yang pertama ada mengenai laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Negara pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun masih memungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai di sini, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut teritorial. Dalam kaitan dengan rezim laut teritorial diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya,
dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kendaraan-kendaraan asing. Kendaraan-kendaraan asing yang melakukan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan kegiatan yang berbentuk ancaman ataupun penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, serta tidak boleh melakukan kegiatan survei ataupun penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan lintas damai. Pelayaran lintas damai tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung, dan secepatnya, sedangkan berhenti atau membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi kepentingan navigasi yang normal, karena keadaan memaksa, atau dalam keadaan bahaya dengan tujuan memberikan bantuan kepada orang, baik kapal pesawat udara yang berada dalam bahaya. Negara pantai juga berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atau aturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan, pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, migrasi dan kesehatan. Kemudian zona yang selanjutnya adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 33 UNCLOS 3 bahwa dalam suatu zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di wilayah atas atau di laut teritorialnya. Kemudian pengawasan juga dapat dilakukan untuk menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di wilayah teritorialnya atau laut teritorial. Jadi zona tambahan ini merupakan zona kelanjutan dari laut teritorial yang tidak melebihi 24 mil laut. Jadi secara khusus sebenarnya panjang dari zona tambahan ini adalah 12 mil laut karena 24 mil laut ini merupakan gabungan dari laut teritorial dan zona tambahan. Yang selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam pasal 55 UNCLOS, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain. Diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi UNCLOS yang ketiga ini. ZEE yang terletak di luar laut teritorial, lebarnya itu ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 57 UNCLOS yang ketiga. Ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Berkenaan dengan hal itu dikaitkan dengan ketentuan pasal 57, maka lebar zona ekonomi eksklusif sesungguhnya adalah sekitar 188 mil. Penetapan batas ZEE atau antara suatu negara yang pantainya berhadapan dengan ataupun berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Adapun hak-hak negara pantai terhadap ZEE ini berupa hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta melakukan konservasi. Kemudian yang selanjutnya ada zona landasan kontinen yang diatur dalam pasal 76 ayat 1 UNCLOS yang ketiga, yang memuat arti bahwa landas kontinen suatu negara itu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Yang selanjutnya, landas kontinen ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kenyataan ini yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk kemudian mengklaim hak eksklusif atas eksploitasi dari landas kontinen ini.
Negara pantai berhak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber alamnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 77 UNCLOS yang ketiga. Dan masih menurut pasal yang sama, dinyatakan apabila hak tersebut bersifat eksklusif, sehingga dalam hal terdapat keinginan dari negara lain untuk melakukan eksploitasi ataupun eksplorasi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara pantai atau negara pemilik landas kontinen ini. Yang selanjutnya ada zona laut lepas, yang menurut Konvensi Jenewa menetapkan bahwa laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut UNCLOS yang ketiga, yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup ZEE, juga tidak mencakup laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas dan UNCLOS yang ketiga dalam kaitan dengan hak-hak kebebasan di laut lepas. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas ini. Pembagian laut yang dibagi atas laut lepas dan laut teritorial, maka rezim hukum yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda. Laut lepas terbuka digunakan oleh negara, sedangkan laut teritorial berada di bawah kedaulatan suatu negara yang memiliki kedaulatan atas itu, meskipun harus memperhatikan kepentingan internasional dalam pelayaran. Dan yang selanjutnya ada zona perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini adalah ada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kalau di Indonesia itu contohnya ada Laut Jawa, Selat Bali, dan lain sebagainya yang masih dalam wilayah perairan di suatu negara. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan, dan tanah di bawahnya. Kemudian berkaitan yang selanjutnya, ini ada materi tentang hak menunda dan menolak perlintasan. Sebelumnya kita terlebih dahulu pahami apa itu hak lintas damai, bahwa dalam ketentuan pasal 18 UNCLOS yang ketiga disebutkan pengertian lintas berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan yang pertama, melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas tersebut. Pengertian lintas ini harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena ada force majeure, atau memberikan pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya. Jadi lintas ataupun lintas damai ini harus dilakukan secara cepat, bahkan tidak boleh berhenti. Jadi harus langsung benar-benar melintas begitu. Negara pantai berhak untuk menahan dan memberlakukan hukumnya terhadap kendaraan asing yang melintas apabila merugikan bagi kedamaian, ketertiban, ataupun keamanan dari negara pantai tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 19 UNCLOS yang ketiga, bahwa ketentuan pasal 19 menyatakan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai. Sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian ataupun ketertiban serta keamanan suatu negara pantai apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu dari kegiatan sebagai berikut. Jadi apabila perlintasan ataupun lintas damai memasuki ataupun memuat kriteria sebagaimana yang akan disebutkan, maka negara pantai berhak untuk menolak perlintasan. Nah, klasifikasi pertama yaitu bahwa perlintasan tersebut memuat ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran atas hukum laut internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Kemudian yang kedua, bahwa perlintasan itu adalah setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. Yang selanjutnya, setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan ataupun keamanan negara pantai. Yang selanjutnya ada peluncuran, pendaratan, ataupun penerimaan pesawat udara di atas kapal, perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara pantai,
bongkar ataupun muat tiap komoditi, mata uang atau secara bertentangan dengan peraturan bea cukai dan imigrasi, perbuatan pencemaran laut yang disengaja, kegiatan perikanan, kegiatan riset, mengganggu sistem komunikasi, serta kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas. Nah, yang berkaitan dengan kegiatan perikanan ini di Indonesia sudah pernah diberlakukan suatu aturan untuk mengebom ataupun menenggelamkan kapal bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan perikanan. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai hukum laut internasional, dan berikut daftar pustaka ataupun sumber-sumber yang saya pakai untuk memaparkan materi. Yang pertama ada buku berjudul buku ajar hukum laut internasional dari Bu Dwi Astuti Palupi, kemudian ada hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia karangan dari Partiana, kemudian ada buku hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia karangan dari Didik Muhammad Sotik, dan yang terakhir ada Hukum dan Hubungan Internasional karangan dari Muhammad Burhanistani. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi mengenai hukum laut internasional pada kali ini. Sekian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.